Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dan pada kesempatan kali ini, di video kali ini, eh, saya sedang berada di halaman rumah milik warga tentunya, karena beliau sedang panen rupanya ini, panen pala. Jadi seperti yang terlihat pada detik-detik awal video ini, ada pala yang memang sudah merah, ada yang sudah siap dipetik, dan ada yang masih berwarna putih kawan-kawan. Itu tandanya biji pala yang masih muda. Nah, selain biji pala yang sudah tua, yang masih muda juga bisa dijual ya kawan-kawan ya, karena biasanya untuk menghindari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, maka beberapa warga di sini memanen biji palanya, buah palanya sebelum tua sudah dipanen kawan-kawan, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya dipanen lebih awal begitu. Dan setelah dikupas, biji palanya, buah palanya dipisah, dijual terpisah begitu. Kemudian sisa dari, anggaplah limbahnya begitu ya, kulit pala itu sendiri. Nah, seperti ini kulit palanya. Ini dijemur begitu, dijemur. Nanti kalau memang sudah kering bisa dijual kembali. Jadi tidak ada yang dibuang ya kawan-kawan ya. Panen pala tidak ada yang dibuang, karena dari bijinya, buahnya, sampai dengan kulitnya itu ada nilai jualnya, termasuk daunnya kawan-kawan. Bijinya bisa dijual, daunnya bisa dijual, terus kulitnya juga bisa dijual seperti ini. Nah, ini yang masih basah, dengan harga yang bervariasi tentunya. Begitu kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan punya tanaman pala, mantap banget pastinya. Banyak cuan yang bisa didapatkan dari tanaman pala. Nah, begitu. Ini suasana sore kawan-kawan menjelang maghrib. Sebelum sholat maghrib, saya sempatkan membuatkan video untuk para kawan-kawan semua. Terima kasih 1000 subscribernya, terima kasih. Jadi ini cerita terbaru ya dari channel YouTube Eko Iris untuk kawan-kawan semua tentunya. Dan kembali ke tanaman pala, jadi bisa dilihat oleh kawan-kawan di ujung sana itu tanaman pala, pohonnya begitu. Dan itu juga pohon pala juga. Nah, sudah berbuah, cuma tinggal, karena kalau di sekitar rumah ini keamanannya cukup terjaga ya begitu, jadi tidak buru-buru gitu untuk memanennya, tidak buru-buru kawan-kawan begitu. Kita lihat juga yang masih basah, yang cara penjemurannya bebas saja, kita taburkan di halaman begitu. Begini kita taburkan di halaman, nanti kalau memang sudah kering bisa kita masukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan tentunya. Kemudian tanpa terlihat di depan ada karung-karung ya, yang berisi biji pala yang masih basah belum dikupas. Nah, biasanya kami petani di sini menyiapkan wadah untuk membawa hasil panen dari kebun ke rumah. Kalau memang bisa dikupas di kebun ya biasanya kami kupas di kebun, tapi kalau tidak bisa kami bawa pulang ke rumah supaya mudah untuk pengupasannya, juga
tidak terburu-buru. Kalau di kebun kan waktu kita terbatas begitu. Kemudian ini saya ajak kawan-kawan untuk melihat pohon pala yang berdiri di depan rumah ya. Jadi biasanya selain di kebun, tanaman pala ini juga bisa ditanam di halaman rumah kawan-kawan. Jadi tidak terlalu jauh, pengawasannya, perawatannya cukup mudah, dan ini buah-buahnya juga sudah banyak bisa dipanen. Tapi semestinya harus dilihat dulu sudah tua atau masih muda begitu. Jadi petani bisa memilih apakah mau dipanen secara cepat, dipanen lebih awal, atau dipanen menunggu masa yang memang cukup begitu, cukup tua, barusan bisa kita panen. Tetapi kalau terlalu tua ini akan terpecah kawan-kawan. Jadi buahnya ini bisa pecah ya. Yang sudah pasti akan jatuh, dan alhasil harus rajin kita memungutnya kawan-kawan. Kita membersihkan di bawahnya, kita cari biji-biji yang sudah jatuh dari atas. Ya, di depan sini pohon palanya sudah lumayan tinggi juga. Dan ini yang seperti di awal tadi, di setiap halaman warga kawan-kawan yang kalau memang mempunyai tanaman pala ini sudah lazim ya di sini. Jadi setelah pemetikan, pemanenan buah pala, kemudian dikupas, dan yang basah ini dijemur begitu. Kulit pala yang ini jemur, dan yang itu sepertinya baru pagi tadi, kemungkinan masih basah. Kalau memang sudah kering nanti bisa dimasukkan ke karung lagi, bisa dijual tentunya. Jadi tanaman pala ini memang sangat, kalau saya bilang ini multi cuan begitu ya. Karena selain daunnya, buahnya, kulitnya juga bisa dijual begitu. Lumayan banget kan. Jadi tambahan yang luar biasa tentunya bagi para petani yang memang kalau memiliki tanaman ini, orang bilang bisa pensiun gitu. Untuk masa tua tinggal petik-petik saja, tinggal panen-panen saja sudah mendapatkan hasilnya kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang memang berkeinginan, bisa nih, bisa dicoba tanam pala 1 pohon atau 2 pohon di halaman rumah, mungkin bisa juga untuk sebagai naungan gitu, peneduh. Jadi kalau ini memang sudah seperti ini bisa dipangkas kawan-kawan. Ini bisa dipangkas, dibersihkan, dan di bawahnya bisa kita buat semacam balai-balai begitu, bisa untuk istirahat siang atau untuk santai. Nah, bisa juga untuk santai. Ini perkiraan tingginya sekitar 7 meter lah. Dari pangkal pohon sampai ujung kemungkinan ada 7 meter. Cukup rindang kalau ranting yang di bawah kita pangkas. Bisa itu tadi, bisa kita manfaatkan untuk pembuatan balai-balai atau apa. Jadi lebih nyaman begitu untuk istirahat santai-santai begitu. Jadi kalau saya lihat dari tempat saya berdiri mengambil video, ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tanaman pohon palanya 6, 7, cukup banyak lah, 8 di sana yang sudah tinggi, 9 bahkan. Nah, di sekitar rumah saja kalau memang ada lahannya bisa menampung 10 pohon tanaman pala kawan-kawan.
Jadi kalau 10 itu makin dia tinggi makin bagus, makin membesar pohonnya, jadi buahnya juga bisa makin banyak kawan-kawan. Ada kalanya di beberapa tempat, di beberapa pohon itu satu pohonnya bisa menghasilkan sekitar 1 ton kawan-kawan. Kalau memang sudah pohonnya besar begitu, sudah sekitar umuran ya 20 tahun begitu, bisa 1 ton menghasilkan buah pala yang baru dipetik, tentunya masih basah tentu. Begitu kawan-kawan. Untuk cerita kali ini terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.